Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan sore hari ini kita kehadiran tamu lagi, dan tamu kami hari ini adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah, Bapak Indra Yusbidar. Kita panggilnya kakak ini karena ini senior saya, guru wartawan kita di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Apa kabar Kak Indra? Alhamdulillah baik-baik. Ini kita lihat mulai sibuk ini Kak Indra karena mau masuk pemilu. Ya memang dekat-dekat ini harus. Karena kemarin sudah diundang sama Bawaslu, saya lihat. Ya, yang kemarin dia ada dua lembaga yang kemarin, KPU dengan Bawaslu. Jadi karena kita harus bagilah, ya kan? Karena persoalan kan bersamaan jadwalnya, kan tidak mungkin harus kita bagi. Kebetulan yang konfirmasi awal itu kan di Bawaslu untuk kasih jari narasumber, makanya saya ke Bawaslu, terus yang ke KPU teman dari bidang kelembagaan. Apa yang dibahas itu ya, Kak Indra? Nih soal partisipatif masyarakat, ya, terutama terdapat untuk media, untuk kampanye, pengawasan kampanye di media. Jadi Bawaslu juga akan terlibat di sini nanti. Iya, memang pengawasannya. Dalam pengawasan ini, ya selain khusus untuk pengawasan pemilu ini kan ada namanya gugus tugas. Gugus tugas itu terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Itu yang gugus tugasnya. Khusus untuk menyangkut pengawasan pemberitaan di media. Nah ini, Indra, sebelum lanjut ini, kalau saya sih sudah paham sedikit, tapi mungkin publik kita di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. KPID sendiri ini tugasnya apa sebenarnya? Supaya kita seiringan juga kita memberi edukasi. Gitu. Ya, tapi intinya KPI itu kan untuk dalam tujuannya itu kan untuk mencerdaskan masyarakat terhadap kritis terhadap penyiaran. Itu yang dunia. Tapi nah selain itu kita punya tugas juga dalam pengawasan media penyiaran ya. Memang sesuai dengan wewenangnya KPI itu kan di penyiaran. Nah penyiaran itu ada 4 anunya. Yang pertama itu lembaga penyiaran publik. Ya publik itu istilahnya kalau garisannya plat merah. Ya kalau plat merah. Seperti kalau televisi itu kan TVRI, kalau radio itu RRI ya gitu. Yang kedua lembaga penyiaran swasta. Nah swasta ini yang seperti radio swasta yang ada di termasuk televisi yang bapaknya berjaringan tuh lembaga seperti RCT segala macam lah itu yang swasta. Yang berikutnya yang komunitas. Komunitas itu memang lembaga penyiaran khusus untuk komunitas-komunitas mereka. Jadi dia tidak komersial secara luas. Dia hanya untuk kelompok-kelompok macam. Kemarin itu yang lalu itu masih ada TV kampus Untat. Jadi untuk di kalangan Untat lah, kan gitu. Nah itu. Tapi sekarang ini tidak tahu karena sudah mungkin operasional terlanjur besar, mereka belum ya. Nanti ke depan karena sudah peralihan kita digital, insya Allah akan bangkit lagi nih beberapa komunitas. Yang terakhir lembaga penyiaran berlangganan atau yang kita kenal istilahnya TV kabel. Masuk dalam. Nah itu yang kita andalkan. Itulah fokusnya tugasnya pengawasan di KPI. Gitu. Nah, Kak Indra, kalau yang diawasi itu program apa saja itu? Kita kan konten ya. Ya, kita kan masalah. Kalau kemarin pada sebelum itu kan kita wewenang kita soal perizinan. Dulu kalau kita mau mengurus izin ya pas sebelum ini mau izin itu luar biasa beratnya. Ya kan kalau sekarang kan sudah dipermudah. Daftarnya cuma khusus. Nah, wewenang dari KPI itu kan soal perizinan itu dikurangi. Kita lebih fokus ke kontennya. Ya, kontennya gitu kan. Kita fokus. Nah, kalau untuk di Sulawesi Tengah sendiri ada kasus kaki kira-kira Kak Indra yang sekiranya itu menjadi perhatian KPID Sulteng, misalnya ada konten yang sempat dimuat oleh media penyiaran yang ada Sulteng. Ya, itu kan kita satu kali kan rutin pengawasannya itu kan kita pakai sistem sheet yang kita radio atau apa dengan televisi. Nah selama ini pemantauan kami itu kan masih kategori kecil. Ya seperti saya ambil contoh kayak radio. Radio itu mungkin aksen penyiar menyampaikan aksennya itu kan dialek biasanya itu kan. Nah gitu anunya. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat itu udah ada selama kami pantau. Mungkin mereka kan teman-teman di lembaga penyiaran baik itu di radio, televisi
itu sudah dibekali dengan P3SPS. Mereka sudah betul-betul dalam kategori itu bahwa mereka sudah patuh betul. Mereka tidak mau lah bersentuhan dengan hukum atau apa, karena menjaga juga kelangsungan lembaga mereka, penyiaran mereka itu. Artinya kita punya media-media di Palu ini sudah taat semua saya kira. Ya, karena kita kan secara rutin juga selain ada evaluasi, terus kita menyampaikan setiap 3 bulan kita menyampaikan laporan hasil pemantauan. Ya kan kita, kalaupun ada yang sangat itu yang kita kan menjaga juga bahwa jangan nanti diadakan, oh ini KPI ini mematikan lembaga penyiaran kalau keras sekali kan. Nah, contoh di soal iklan. Iklan radio umpamanya iklan kesehatan, rokok apa semua tuh, atau ya iklan apa yang berbau-bau apa lah gitu kan. Nah, cuma kan yang diatur kan masalah jam siarannya. Oh, jam siaran. Jam siarannya sama dengan televisi umpamanya kalau ada apa rokok itu nggak boleh di jam berapa. Nah, gitu diatur ya. Nah, diatur. Cuma kan kita dengan situasi kita kan istilahnya di Palu Sulawesi kan kita menganggap bahwa ini kita juga melihat juga begini Pak Roni, bahwa kita ini semacam swalayan bencana. Ya, kita sudah kita kena di bencana kemarin, setelah itu COVID lagi. COVID. Sekarang kita ini bencana ini loh, kekeringan ini. Nah, berarti perekonomian itu kan teman-teman itu agak susah lah. Mereka harus berjuang atau apa. Kita dorong bahwa kita selama mereka tidak melakukan pelanggaran yang berat, yang berat itu berarti dia harus menjadi masalah SARA, masalah ideologi. Nah, itu baru kita. Kalau macam ya mungkin dia kamu harus tayangkan jam sekian, mungkin dia kasih mundur-mundur sedikit. Kita masih ada toleran lah selama itu. Kita juga mengingat teman-teman di lembaga penyiaran juga. Kan lembaga penyiaran mereka kan utamakan sama lah dengan di media-media kayak koran atau apa, kan profit yang kita melakukan mereka. Jadi tidak tegas, tidak harus membunuh. Iya, jangan gitu kan, gitu. Membunuh usaha gitu. Nah, Kak Indra, ini kita kan mau dalam pemilu ini 2024. Nah, tentu juga KPID punya peran yang sangat diperlukan untuk mengawasi misalnya konten-konten yang disebutkan Pak Indra tadi itu. Nah, kita punya pengalaman kemarin 2019 itu kan. Ya. Bagaimana lembaga penyiaran itu kemudian 1-2 itu memihak ke yang satu, yang kemudian jadi perang berita begitu kan. Nah, yang menjadi fokus perhatian KPI di Sulteng dalam pengawasan penyiaran di tahun politik ini apa semua itu? Alhamdulillah tanggal 9 sudah sah itu ya, PKPI nomor 4 2023 soal pengawasan penyiaran di pengawasan milik penyiaran ya. Kita kemarin ya tanggal 9 baru disahkan itu kan PKPI-nya, tapi isinya itu mirip-mirip lah sama-sama, cuma ada perubahan karena kan situasi kan sudah era digital gitu kan. Karena pada PKPI 4 ini itu sudah diatur semua jam-jamnya apa semua. Karena kita di kampanye di media itu ya, penyiaran dengan pemberitaan itu kan hanya 21 hari. 21 hari. 21 hari saja. Wah. Kemarin kan Pak dari Ketua Bawaslu sudah wajib itu sebelum itu jangan, karena ada sanksinya. Makanya kemarin itu bahwa ini Pak Ketua bagaimana ini sanksinya? Kalau kami itu peserta, kalau dia melanggar bisa mendiskualifikasi. Terus KPI gimana dong? Ya kita ke lembaganya. Oh begitu, begitu sekali. Iya, kita ke lembaganya. Ya kan ke lembaganya. Makanya di gugus tugas itu kan sudah jelas. KPU dengan Bawaslu di peserta, KPI dengan Dewan Pers. Kalau KPI di lembaga, kalau Dewan Pers etik. Ya kan gitu dia anunya. Itu dia. Ya tapi di PKPU sudah diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu kan. Tapi selain ada PKPI nomor 4 ini, itu teman-teman di lembaga penyiaran itu sudah ada macam buku wajibnya lah, buku sakunya namanya P3SPS. Di situ sudah diatur semua, ya kan? Itu buku wajibnya karena di PKP di P3SPS itu sudah diatur kalau P3 pedoman perilaku penyiaran dengan standar program siaran itu ada 2. Satu yang P3 itu kan kalau dia memproduksi, diatur itu. Jadi apa yang boleh dia produksi, apa yang tidak boleh. Itu yang di semua pasal-pasal semua diatur situ. Kalau SPS, apa yang ditayangkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi filter mereka sudah diprotek memang. Jadi apa yang mereka lahirkan, itu sudah pasti
ya mungkin ya namanya manusia tidak luput dari, tapi itu sudah kategori sudah fatal sekali ya sudah itu. Tapi itu sudah difilter memang begitu. Makanya di pemilu ini kan kita ambil contoh bahwa kalau kemarin kan ya di luar penyiaran ya medsos. Kemarin kan hanya 10 dikasih setiap peserta. Kalau sekarang 20. Oh, 20. Oh, jadi banyak sudah dianunya. Yang jadi persoalan kan yang dilaporkan mana, yang mana tidak dilaporkan. Biasanya muncul itu yang ada tanda kutip nakal yang tidak dilaporkan. Iya. Oh, ini yang kemarin sempat muncul di diskusi itu. Bagaimana Pak yang tidak dilaporkan? Bagaimana? Termasuk yang influencer. Bagaimana itu? Iya. Kami sudah dilarang, tapi influencer itu lah, mereka sudah diatur gimana anunya. Nah, gitu kan? Makanya untuk mengantisipasi soal termasuk apa, makanya Bawaslu itu membentuk kelompok kerja. Oh ya. Nah, kalau yang diketuai oleh Bawaslu, anggotanya ada dari KPI, dari instansi dari stakeholder, macam dari aparat kepolisian, dari mana semua. Saya nanti biasanya masalah cyber itu kan, kewenangan bukan di KPI, cyber. Okay. Ya, kayak medsos itu kan bukan di KPI, itu mungkin di Kominfo atau di cyber atau apa. Di situ makanya ada pokja itu yang kita anukan. Jadi 21 hari saja. Ya, hanya 21 hari. Makanya kemarin itu teman-teman, aduh sedikit sekali. Ya kan? Apalagi kalau, makanya muncul bahwa, oh 21, terus bagaimana minggu itu? Kita tidak bisa memberitakan dong. Bisa, maksudnya, kita tidak bisa dapat iklan dong. Tidak boleh iklan, melanggar. Bisa. Iklannya iklan di ILM istilahnya, atau iklan mungkin dari Bawaslu, KPU, iklan mengimbau supaya menggunakan hak suara untuk menjaga, itu kan boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada caleg atau apa, gitu. Nah, perdebatan itu kan kalau kami memberikan masukan kepada Bawaslu, kita sudah memetakan rawan-rawan dalam pemilu nanti, baik dari masa kampanye, masa tenang, masa pencoblosan, berhitung itu kan sudah kita peta-petakan. Ambil contoh soal di pencoblosan. Ini teman-teman kan tidak sadar, terutama dari teman-teman radio TV dia live di TPS umpamanya, kan kebetulan dia kan kita ingin mereka carikan public figure, umpamanya pimpinan daerah lah dia. Sudah bahwa ini saya berada di lokasi TPS ini, di kelurahan ini, RT ini, kelurahan ini, bla bla. Saat ini kami menunggu Bapak ini, dia gubernur kabupaten, sudah itu tidak ada masalah. Biasanya kan disambung, kebetulan Bapak ini ketua partai A, bla bla bla, itu kan sudah tidak ada. Karena itu, sampai itu yang beram. Nah, kita coba masukkan karena ini era sudah digital, karena bahwa dari analog kita digital. Nah, kalau dia sekarang TV smart itu kan sudah digital. Yang jadi persoalannya bagaimana TV analog? Harus pakai alat. Alat itu namanya setel box. Nah, ini barang kan bisa di setel ini. Kalau kita macam putar buka HP, kayak contoh salah satu kita buka track Samsung, pasti dia ada logo. Samsung. Ini kalau bisa dimainkan caleg, lalu dia isi situ, dia bantu lah. Saya bantu kepada masyarakat, bantu ini untuk dia persiapan digital, kita kasih setel box. Begitu dia buka, mukanya di situ muncul. Itu bahaya. Nah, itu kan. Nah, kita kan bisa memang, makanya kita sudah wanti-wanti, jangan, ya kan? Jangan. Kenapa? Memang betul. KPI itu hanya akan menindak ke lembaganya. Tapi nanti person orang itu kita serahkan kembali ke bawah. Itu sanksinya berat loh. Jangan-jangan nanti dia sudah terpilih, begitu diusul bla bla bla, terbukti kan bersalah, didiskualifikasi. Ya kan? Kasihan kan? Menangis 2 kali. Menangis 2 kali. Kayak kita kan. Nah, macam kita masukkan juga kita seberapa peta-peta itu, rawan-rawannya itu nanti di sini. Itu akan diantisipasi. Dan itu juga dari kami akan mengumpulkan teman-teman dalam penyiaran semacam bintek lah. Kita bintek. Ada. Terutama nanti ada pemahaman soal TV berjaringan. Seperti tadi Pak Roni katakan bahwa ada nanti pada pengalaman 2019, ya kita nggak usah belak-belakan lah. Itu Metro dan TV One itu sudah tuh. Kayak kalau film seri itu kayak Tom and Jerry. Pokoknya tidak ya kan? Ini belah ini. Ya persoalan kan cuma satu. Sebenarnya itu media itu kan pengontrol politik. Kalau dia mau jujur ya. Harusnya keinginan itu bahwa media itu, terutama media itu kontrol. Tapi yang faktanya itu kan pemain. Ikut pemain. Jadi mau tidak mau ya saya
Istilah kalau bahasanya kita patah, kalau patah saya harus bela A. Iya. Begitu juga. Biasanya karena 2019 saya nggak betul. Hasil survei perhitungan sementara itu menang A. Oh di B dia mau, akhirnya kacau lah. Nah, makanya sekarang sudah diwanti tidak boleh. Kalau sampai ada itu sanksinya berat. Itu sudah langsung ke media dan ke pihak media juga. Nah ini sangat menarik ini. Jadi ternyata sahabat podcast ini sudah semakin ketat pengawasannya. Teman-teman lembaga penyiaran. Nah itu tadi disampaikan Pak Indra. Jadi kalau lembaga penyiaran kenanya ke lembaganya. Tapi kalau misalnya ada temuan di peserta pemilu, calegnya, kalau kemudian di pilkada nanti juga, pilpres, siap-siap pesertanya akan dilapor ke Bawaslu, KPU dan Sentra Gakumdu. Bisa pidana itu. Nah ini Pak Indra, saya juga mau tanya soal, nah sekarang ini kan TV kemudian radio pun itu sudah bertransformasi masuk ke digitalisasi ke media sosial. Ada ofisialnya lah begitu. Sama lah kami juga begitu. Kami dicetak misalnya, ada juga official medsos. Kalau kami kan yang awasi dan pers. Apakah juga di medsos official dari media-media penyiaran ini masuk dalam pengawasan KPID atau masih Kominfo atau sudah ada aturan baru gitu? Ya, kalau sepanjang sampai saat ini itu masih di Kominfo, kan? Kepolisian untuk cyber ya. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri perkembangan. Makanya itu kami tuh mendesak supaya Undang-Undang 32 ini 2002 ini harus segera cepat dirubah karena sudah 20 tahun, 20 lebih lah. Lama. Ya kan, itu ya ini kan persoalan politik, ya kan. Kenapa sampai diganjal terus? Jangan sampai berada perubahan karena ini kan menyangkut Nah, tapi ini karena sudah istilahnya kita orang tua kalau larang itu anak sebelum dia jangan kamu panjang. Dia nanti kamu jatuh. Selama dia pasti panjang. Nanti dia jatuh baru tidak mau panjang. Nah, ini persamaan persoalan begini. Ini sudah istilahnya kebablasan atau apa. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, saya ambil contoh. RRI dengan TVRI itu jenis kelaminnya pada saat lalu itu kita tahu. Dia lembaga penyiaran publik. Hanya radio. Coba buka sekarang. Semua digital sudah ada streamingnya, sudah ada ini. Tidak tahu jenis kelaminnya apa sudah ini. Ya kan, begitu juga. Ya kan, begitu yang swasta, teman-teman swasta. Sudah ada medsos, sudah segala macam. Nah itu makanya. Nah itu salah satu kita minta itu ya di perubahan itu. Tapi sebelum ada perubahan otomatis ya masih ada ya di Kominfo atau apa. Itu kita termasuk ya podcast. Betul. Ya kan. Nah ini kan kalau orang asal buat-buat saja kan. Masa sih, kalau macam saya tahu loh, ini Palu ini podcast Palu siapa orang pengolah, kita sudah paham, basicnya mereka siapa. Yang kita tidak tahu, karena bahasa beda, hati-hati loh, yang live itu kan, ya kan? Bahasa media dan bahasa beda, iya kan? Baru kita, saya tidak menjadikan, kita kan masih proses belajar ke berpolitik yang betulan. Betul. Ya, kalau orang sudah berpolitik yang tinggi itu berdebat sampai apapun dia tetap Nah, bagaimana yang tidak mampu bisa-bisa berdebat berribut di situ kan? Pukul di situ. Pukul sementara live ini. Betul. Itu kan perawan itu kan. Hanya mereka itu yang kita. Tapi insya Allah lah di Palu atau apa teman-teman buat itu kan kita tahu basic-basicnya mereka. Mereka minimal adalah bekalnya mereka. Ya, mereka sudah punya ada uji kompetensi, sudah apa gitu kan. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti cepat-cepat juga Undang-undang berapa tadi? 32 ya? Ya, kita bisa cepat disahkan dan KPID juga ikut mengawasi di digitalisasi kemudian medsosnya. Makin banyak kerja ya. Makin. Malah makin mudah. Ya, mudah. Siapapun bisa. Kalau digital, kalau untuk di televisi itu BUMN bisa, organisasi masyarakat bisa bikin TV, partai boleh bikin TV, sudah boleh. Cuma kita kan, dia kan kalau yang kemarin itu kan kita ambil umpamanya 5 stasiun TV, itu harus 5 channel. Harus 5 channel? Kalau sekarang kan, kalau sudah digital, kita sebenarnya di Palu Sulawesi sudah digital. Cuma secara, kalau istilahnya, resepsinya ini belum. Tapi kalau orang bilang sudah berjalan. Sudah. Ya, itu, kita kan istilahnya pemegang MUK pemenang, maksudnya kan dilelang ini, siapa yang bisa jadi MUK-nya ini. Jadi MUK-nya di Sulawesi Palu itu ada 3.
Yang pertama TVRI, yang kedua MMC Group, yang ketiga SCTV. Nanti ada TV yang tidak masuk, itu dia pilih mana. Begitu banyak, oh saya pilih TVRI. Nanti kalau kemarin kalau kita buka channel TVRI, hanya saya TVRI. Kalau nanti tidak, kita begitu kita connect di TVRI, kita buka sudah kayak ini muncul berapa jaringannya. Oh, ada situ. bisa begitu ya, jadi mengurangi anunya kan. Nah, bisa. Nanti bisa kalau umpamanya podcast punya TV, dia tinggal mau candol kemana. Oh, hanya 3 ini yang punya pemenangnya. Itu di Sulawesi Tengah. Kalau di Sulawesi yang daerah lain beda lagi. Mungkin di Sulawesi Selatan yang menang apa gitu kan. Saya gitu. Oh, dia kayak anu ya, maksudnya dia punya wadah, apa yang mau bergabung di situ. Jadi nanti modelnya kita buka kayak anu lah, TV berbuka begitu sudah banyak, tinggal kita pilih. Tapi standar kalau secara teknis, kalau saya kan secara teknis kan tidak memahami, ya itu kan bala monitoring. Mereka katakan bahwa satu channel itu paling bagus itu normal sudah sesuai itu digital itu ya 8 channel. Kita di Sulawesi kalau kami terima, kalau tidak salah itu sudah 19 lembaga penyiaran itu sudah digital. 19 yang masuk. TVRI itu aja ada berapa? Ya, itu kan ada TV Sport, ada apa semua internasional. Nanti dia masuk itu kalau tidak salah itu di data yang kemarin net atau apa masuk di situ bergabung. Oh begitu. Oh gitu. Net akan masuk juga di situ. Kalau tidak salah ya kan banyak. Tinggal pilih mau pilih SCTV, MMC Group atau di TVRI itu. Nah itu sahabat podcast bagi Anda yang mau buat TV, partai. Mungkin organisasi boleh gitu ya. Jadi aturannya sudah langsung ke KPID saja. Cukup ada aplikasinya, daftar bla bla bla. Yang penting ada dulu namanya kalau itu kan si badan usaha atau apa ya, otomatis dulu harus punya ya kayak macam apalah badan usahanya apa gitu kan. Begitu. Kayak badan hukum kayak izin apanya lah gitu. Nah makin ke sana makin apa orang bilang digitalisasi makin lebih memudahkan. Ya. Nah, oke itu. Nah, Pak Indra, ini di akhir mungkin di closing, Pak Indra mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat Palu, khususnya bisa juga teman-teman peserta pemilu, apalagi kita mau pemilu 2024 ini makin dekat, atau juga bisa ke teman-teman lembaga penyiaran yang sudah ada. Silakan. Ya, otomatis ya yang kami harapkan ini kan. Kita mengharapkan pesta demokrasi ini kan melahirkan wakil-wakil yang bagus ya toh. Nah, kita harapkan di yang pertama. Nah, untuk pencapaian itu kan adalah satu medianya itu di lembaga penyiaran. Gunakanlah lembaga penyiaran ada di Kota Palu ini sehingga betul-betul apa bisa betul disampaikan kepada masyarakat bahwa dia mau jadi anggota itu sebenarnya apa. Ya kan ada kewajibannya lembaga penyiaran itu termasuk juga lembaga media-media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, makanya itu apakah itu peserta apa itu betul gunakanlah media yang ada, ya atau yang ada di Kota Palu. Kenapa? Kita berharap dengan keterlibatan media ini otomatis masyarakat bisa tahu saya memilih siapa. Ya toh, dengan artinya tidak melambung ada ketentuan aturan-aturan. Nah, lembaga penyiaran juga begitu. Ya toh, selain dia mematuhi ada namanya PKP nomor 4, itu betul-betul buku sakunya itu P3SPS betul-betul harus dianukan karena situlah jantungnya mereka. Baik, sahabat podcast. Terima kasih Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah Bapak Indra Yuspidar sudah merespon undangan kami. Ya, saya berterima kasih nih kesempatan. Ini kedua kali nih saya. Baik. Baik, sahabat podcast, saya akhiri. Kita akan berjumpa lagi di podcast bersama narasumber lain. Tetap di podcast Palu. Selamat sore, assalamualaikum. Sampai baku dapat lagi. Terima kasih.